Bab 577. Permintaan musuh. Gunung Tianshan bukanlah jalur Gunung Tianshan dari belantara selatan. Gunung Tianshan terletak di bagian timur negara Dacia. Pegunungan Gunung Tianshan terbentang di 20.000 lebih kilometer, melintasi seluruh Dacia. Dilihat dari peta Dacia, pegunungan Gunung Tianshan terlihat seperti seekor naga raksasa. Dan bagian timur adalah kepala naganya. Gunung ini juga disebut Ibu Gunung Dacia. Kingston Jiang meninggalkan kota Jingdu dengan membawa pedang pidana dan menginjakkan kaki di kota Tianqi, kota terdekat dengan Gunung Tianshan. Di atas pesawat, Kingston Jiang memegang pedang besi di tangannya, bersandar di kursi, menutup matanya dan beristirahat. Tak lama kemudian, tiba di kota Tianqi. "Tuan, sudah tiba di Tianqi." Kingston Jiang tertidur tanpa sadar saat memejamkan mata dan beristirahat. Dia tidak tahu kapan dia tiba di Tianqi. Dia tidak bereaksi sampai ada panggilan yang enak didengar di telinganya. "Sudah tiba." Iya." Pramugari itu mengangguk pelan. Dia sudah lama memperhatikan Kingston Jiang. Kingston Jiang sangat aneh. Sejak naik pesawat, dia terus memegang pedang besi. Dia bahkan lebih merasa aneh, kenapa pemeriksaan keamanan membiarkan orang membawa pedang di pesawat. Dia ingin melihat dengan jelas seperti apa rupa Kingston Jiang. Tetapi Kingston Jiang mengenakan topi sangat rendah, menutupi wajahnya, dan juga mengenakan kacamata hitam, jadi tidak dapat melihat dengan jelas. Kingston Jiang berdiri. Cecilia Li terus menatap Kingston Jiang, menghalangi jalannya. "Kenapa? Ada hal lain?" Kingston Jiang memandang pramugari Cecilia Li yang sedang menatapnya, dan berkata dengan tenang, "Jika tidak apa-apa, minggirlah." "Maaf." Cecilia Li buru-buru melangkah pergi. Kingston Jiang mengambil pedang pidana, berbalik dan pergi. Sementara Cecilia Li melihat punggung Kingston Jiang pergi, dengan sedikit keraguan di wajah, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Benar-benar orang aneh, bahkan tidak menatapku secara langsung. Apa aku tidak cantik lagi, tidak menarik lagi bagi pria?" Cecilia Li sangat percaya diri dengan wajah dan postur tubuhnya sendiri. Dia dinilai sebagai pramugari paling cantik di seluruh jaringan dan memiliki puluhan juta penggemar di Weibo. Tidak ada pria yang bisa berpaling saat melihatnya, ada banyak penggemar, tetapi sekarang dia diabaikan. "Aku begitu cantik, tetapi dia tidak menatapku. Pasti ada masalah dengan kepribadiannya." Cecilia Li melengkungkan bibirnya, lalu pergi. Setelah Kingston Jiang turun dari pesawat, dia memegang pedang pidana dan pergi. Setelah meninggalkan bandara, dia berdiri di pinggir jalan, mengeluarkan ponsel, menelepon nomor yang sebelumnya menghubunginya dan mengirim video kepadanya. Tak lama kemudian, panggilan itu tersambung. Kingston Jiang berkata dengan wajah cemberut, "Aku sudah di Tianqi, aku tidak ingin temanku, orang-orang keluarga Tang kehilangan sehelai rambut pun, jika tidak peduli siapa kamu, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Terjadi sesuatu atau tidak pada mereka, itu tergantung pada kamu bekerja sama atau tidak." Suara yang agak rendah terdengar dari telepon. Kingston Jiang telah mengaktifkan fungsi perekaman. "Aku telah tiba di Tianqi, apalagi yang kamu ingin aku lakukan?" "Sangat sederhana, pergi ke Sekte Gunung Tianshan dan bunuh ketua Sekte Gunung Tianshan. Kapan bunuh, maka kapan bebaskan orang." "Aku bukan lawannya," Kingston Jiang berkata dengan wajah cemberut. Di telepon, suara serak terdengar lagi, "Jangan meremehkan dirimu sendiri. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak banyak orang yang bisa mengalahkanmu di Dacia. Kamu mungkin bukan lawan ketua Gunung Tianshan, tetapi kamu bisa menggunakan konspirasi. Kamu dapat menyelinap, kemudian menyerang, boleh meracuni. Gunung Tianshan selalu berpihak pada Wang. Kamu adalah orang populer di samping Wang. Kamu adalah Raja Naga, dan Putra Surgawi. Jika kamu pergi ke Gunung Tianshan, kamu adalah tamu terhormat Gunung Tianshan. Ketua Gunung Tianshan pasti akan menerima secara pribadi. Serangan rahasia pasti akan berhasil." Lawan mulai memberikan nasihat kepada Kingston Jiang.
Kapan keluarga Gunung Tianshan mati? Kapan aku akan melepaskan orang? Kingston Jiang, jangan lupakan tinta, Kintiasu dan beberapa gadis-gadis itu, kulit halus dan daging lembut, seksi dan memikat. Aku takut jika waktunya diperpanjang. Aku akan tidak tahan. Dududu. Pihak lawan menutup telepon. Kingston Jiang tampak tenang. Dia tidak menyangka pihak lawan benar-benar memintanya untuk membunuh ketua sekte Gunung Tianshan. Dia tahu sekte Gunung Tianshan. 100 tahun yang lalu, petarung Dacia dipimpin oleh Gunung Tianshan. Ketua Gunung Tianshan adalah pemimpin liga dan memiliki status yang sangat tinggi di Dacia. Ketua generasi Gunung Tianshan ini tentu tidak lemah. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Bloody di kota Jingdu. Tak lama kemudian panggilan tersambung, dan terdengar suara Bloody, "Putra Surgawi, ada perintah apa?" Kingston Jiang memerintahkan, "Aku akan mengirimmu sepotong audio. Kamu gunakan data besar untuk mencocokkannya dan lihat apakah kamu bisa mengetahui siapa orang itu." Bloody berkata, "Baik, tidak masalah." Kingston Jiang bertanya, "Apakah Winona Jiang dan Klutang telah diantar kembali ke Jiangzhong?" Sudah diantar kembali. Sesuai permintaan Putra Surgawi, mereka dikurung di kamar. Hati-hati. Kingston Jiang mengingatkan, mereka semua adalah seniman bela diri, terutama Klu, sekarang sudah sangat kuat. Orang-orang di daerah militer tidak bisa menahannya sama sekali. Kingston Jiang berpikir sejenak, dan melanjutkan, "Begini saja, kamu beri perintah, biarkan penjaga yang menjaga 2 orang memberitahu Jiang Winona Jiang dan Klutang, agar mereka tidak pergi, jika tidak, minta maaf dengan kematian. Mereka semua wanita, tidak akan tega melihat penjaga mati." Kingston Jiang tahu bahwa titik akupuntur yang dia tunjuk tidak bertahan lama, dan akan secara otomatis dibuka setelah sehari. Saat waktunya tiba, keduanya bisa mendapatkan kembali kekuatan mereka, dan pasti akan datang ke Gunung Tianshan. Dia tidak ingin keduanya datang, dia tidak ingin mereka datang untuk mati. Meskipun metode ini mungkin tidak berhasil, ini adalah satu-satunya metode yang dapat menjebak mereka sekarang. Aku akan memberi perintah. Bloody berkata. Dia tidak tahu apa yang terjadi selama periode ini, dan tidak tahu mengapa Klutang begitu hebat sekarang, tetapi Kingston Jiang tidak mengatakannya, dia sangat sadar diri dan tidak menanyakannya. Setelah Kingston Jiang memerintahkan, kemudian menutup telepon. Setelah itu, dia duduk di anak tangga di sisi jalan di luar bandara, memegang pedang pidana, dan memandangi pejalan kaki yang lewat dengan linglung. Datang ke kota Tianqi, tidak jauh dari Gunung Tianshan, tapi sekarang dia agak bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Membunuh ketua Gunung Tianshan. Ini tidak mungkin. Dia tidak mungkin membunuh orang untuk menyelamatkan orang. Tetapi jika tidak melakukannya, maka Kintiasu dan yang lainnya, orang-orang keluarga Tang akan dalam bahaya. Ada kesedihan di wajahnya. Segera, Bloody membuat panggilan. Pihak lawan menggunakan pengubah suara, suaranya tidak dapat dikembalikan ke suara asli melalui teknologi, jadi tidak dapat mencocokkan dalam database, tidak tahu siapa orang itu. Aku mengerti. Kingston Jiang memang hanya ingin mencobanya, tetapi tidak menaruh harapan apapun. Bagaimana ini? Kingston Jiang duduk di tangga, berpikir serius. Sekarang dia tidak boleh ceroboh. Sekarang setiap keputusan yang dia buat akan mempengaruhi konferensi Gunung Tianshan berikutnya. Mungkinkah orang-orang dari keluarga Sekte Gu takut pada ketua Sekte Gunung Tianshan dan memintaku untuk membunuhnya? Mereka ingin menangani lawan yang kuat sebelum konferensi Gunung Tianshan tiba. Kingston Jiang bergumam pelan. Kamu. Sebuah suara terdengar. Kingston Jiang mengangkat kepalanya setelah mendengar suara itu. Di depannya berdiri seorang wanita ramping dan cantik, mengenakan jaket dan sepatu bot. Dia melihat Kingston Jiang yang sedang duduk di tanah dengan tatapan aneh. Itu adalah Cecilia Lee. Dia berganti pakaian dan hendak tinggal di hotel terdekat. Dia mengambil cuti selama setengah bulan. Karena setiap tutup tahun,
teratai salju di Gunung Tian Shan akan mekar penuh, dan menarik banyak wisatawan setiap tahun. Dia punya sebuah impian, yaitu pergi ke Gunung Tian Shan untuk melihat teratai salju yang mekar. Begitu Kingston Jiang mendongak, dia terkejut. Kamu bersambung.